Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Wa'run. Intinya di bagian sebelumnya Tangsan memakan buah tenden naga hingga fisiknya tampak lebih kuat. Tak lama ia pergi ke toko pandai besi bersama gurunya, tentunya untuk menempa. Tangsan juga berusaha mencari keberadaan Mei Gongzi meskipun tak kunjung ketemu. Cerita berlanjut dengan setelah menyelesaikan perawatan lukanya, Tangsan dikejutkan oleh Dubai yang diam-diam datang ke kamarnya. Dengan ekspresi penuh rahasia, Dubai langsung membagikan kabar tentang hasil pengalaman bertarung siswa lain yang hasil latihan mereka sangatlah buruk. Tangsan yang penasaran langsung bertanya tentang hasil pengalaman para senior mereka. Dubai menjelaskan bahwa mereka hanya menghadapi monster-monster tingkat rendah dan yang terkuat pun hanya mencapai tingkat 4. Mereka bahkan menemukan monster sasaran seperti yang ditentukan oleh tugas dan malah sempat bikin keributan hingga para guru harus turun tangan demi menyelamatkan mereka. Tangsan menanggapinya dengan tenang, menyindir bahwa Dubai terdengar agak sombong. Namun Dubai buru-buru membela diri, mengklaim bahwa meskipun ia sering dianggap sebagai maskot, ia tak mungkin menertawakan ketidakberhasilan orang lain. Tangsan pun mengajaknya kembali ke asrama, menyadari bahwa para guru mungkin sedang dalam suasana hati yang buruk akibat ketidakberhasilan siswa lainnya. Dalam hatinya, Tangsan memahami bahwa angkatan pertama memang memiliki keunggulan lebih besar, baik dalam kekuatan maupun pengalaman bertarung. Jadi, ketidakberhasilan bagi angkatan kedua bukanlah hal yang mengejutkan selama mereka mampu belajar dari kesalahan. Keesokan harinya dilakukan evaluasi pengalaman. Siswa angkatan kedua dikritik keras karena kegagalan mereka, apalagi jika dibandingkan dengan hasil gemilang dari angkatan pertama. Meski begitu, Tangsan tetap melihat sisi positif bahwa mereka telah merasakan pertempuran nyata dan itu pun merupakan pelajaran berharga. Selanjutnya, giliran siswa angkatan ketiga untuk menjalani pengalaman serupa. 6 siswa dari angkatan ini sudah mengetahui bahwa mereka diawasi oleh guru pendamping, namun mereka tetap semangat dan siap menghadapi tantangan. Sementara itu, Tangsan menjalani hari-harinya dengan tekun. Ia tampak rendah hati, rajin mengerjakan tugas dan pelatihan, serta sesekali menempa sendiri. Ia juga sering pergi ke luar akademi dengan alasan menjaga toko pandai besi yang dikonfirmasi langsung oleh Zhang Haosuan sehingga tak menimbulkan kecurigaan. Namun ada satu hal yang terus menganjal hati Tangsan, yaitu pencariannya terhadap Mei Gongzi belum juga membuahkan hasil. Ia telah mengawasi beberapa akademi secara bergantian tetapi tidak menemukan tanda-tanda keberadaannya. Ia mulai meragukan dirinya sendiri, bahkan sempat berpikir apakah ibu Mei Gongzi telah berbohong padanya. Tapi raut wajah sang ibu tampaknya tulus, terlebih untuk apa Sukin berbohong. Waktu terus berlalu dan akhirnya pertualangan siswa angkatan ketiga berakhir. Tangsan masih belum menemukan keberadaan Mei Gongzi. Meski demikian, pelatihan angkatan ketiga berjalan lebih baik dibandingkan angkatan kedua. Para siswa bertindak lebih berani karena mengetahui para guru mengawasi mereka. Singkatnya, seluruh siswa menjalani pelatihan berburu selama 1 bulan penuh dan terbukti bahwa pengalaman tempur mereka langsung meningkat pesat sebagaimana yang telah disampaikan Tangsan sejak awal. Setelah pelatihan, Wu Bingji sudah pulih sepenuhnya dan kembali berlatih. Sementara ranah kultivasi Guli, Dubai, dan Cheng Zicheng juga semakin stabil. Tangsan pun memanfaatkan waktu 2 bulan terakhir untuk memperkuat dirinya. Berbulan-bulan berlalu hingga usia Tangsan kini resmi mencapai 10 tahun. Namun di balik kemajuan itu, hati Tangsan tetap gelisah. Ia tidak puas karena belum juga menemukan Mei Gongzi. Dijelaskan bahwa selama sebulan terakhir, Tangsan beberapa kali mengunjungi toko teh susu Mei Gongzi, tetapi hasilnya nihil. Di tengah keputusasaan, ia mendaki gunung menuju kawasan Akademi Kerry. Saat itu, tiba-tiba muncul perasaan hangat dan penuh semangat dalam dirinya. Mata rubah Tianhu miliknya menunjukkan reaksi yang bukan sebagai pertanda
tanda bahaya, melainkan sebagai petunjuk keberuntungan. Tang San pun berpikir mungkinkah ia akan menemukan petunjuk dari Megongzi. Dan benar saja, saat Tang San berdiri di pinggir jalan, muncul seorang siswa dari klan monster. Pemuda itu tinggi sekitar 2 meter dengan rambut panjang berwarna emas yang terurai di punggungnya. Tang San yang kini sudah lebih memahami dunia monster sejak belajar di Akademi Penebusan, ia langsung menyadari bahwa makhluk ini adalah monster tingkat tinggi dengan garis keturunan yang sangat kuat. Monster semacam ini mampu berubah menjadi bentuk manusia yang dianggap lebih praktis dan fleksibel dalam kehidupan sehari-hari. Transformasi menjadi manusia juga menjadi salah satu alasan mengapa manusia bisa menjadi pengikut monster, dan wanita manusia sering dipilih oleh monster untuk dijadikan pasangan. Pemuda monster itu jelas menarik perhatian. Ia tidak hanya memimpin kelompoknya, tetapi juga menjadi pusat perhatian di antara para monster yang mengikutinya. Akan tetapi Tang San tidak mempedulikan monster berambut emas itu. Perhatiannya sepenuhnya tertuju pada sosok di sebelahnya, yaitu seorang gadis cantik berseragam akademik keri, berwajah datar dengan rambut panjang yang tertiup angin. Seketika pikirannya dipenuhi satu kalimat, "Aku sudah mencarimu berbulan-bulan, namun siapa sangka kamu lewat di hadapanku." Ya, itu adalah Megongzi yang setelah melihat akan hal itu, rasa bahagia tak dapat Tang San pendam. Ibunya tidak berbohong bahwa Megongzi memang bersekolah, bukan di sekolah menengah biasa, melainkan di Akademi Keri. Tidak diragukan lagi, Megongzi adalah manusia, dan Tang San dengan kesadaran ilahinya yakin akan hal itu. Meskipun ia belum tahu transformasi Dewa Iblis dari kekasihnya tersebut. Yang mengejutkan, siapa sangka manusia bisa berjalan begitu dekat dengan siswa monster berdarah emas. Dari sikap si monster, jelas status Megongzi tidak rendah. Ditambah lagi latar belakang keluarganya yang mampu membuka toko di pusat kota Keri. Semua ini menunjukkan bahwa ayah Megongzi adalah orang kuat dengan garis keturunan tingkat tinggi. Ketika Tang San akhirnya memahami situasinya, tiba-tiba pandangannya gelap sebelum muncul monster so asik yang memarahi Tang San. Tang San refleks melompat mundur dan menggunakan elemen angin untuk menghindar. Monster itu tentu marah sebelum kembali menyerang Tang San. Melihat akan hal itu, Megongzi seketika marah dan tampak mengerutkan kening. Sementara itu, siswa berambut pirang di sebelahnya langsung menenangkan sebelum mengajaknya kembali untuk melanjutkan perjalanan. Saat tatapan Megongzi bertemu dengan Tang San, hati pemuda tersebut sontak bergetar. Ada sedikit kejutan dari mata Megongzi, seolah mengenali sesuatu yang familiar meskipun ingatannya belum kembali. Sebagai MC setia dan sangat menyayangi pasangannya, Tang San pengen banget ingin menyingkirkan orang yang mendekati Megongzi. Tapi ia menahan diri, menggenggam tinjunya erat, menundukkan kepala dan mengendalikan emosinya. Ia tahu kalau dirinya belum cukup kuat untuk menghadapi para murid top Akademi Keri. Terlebih jika ia sampai melukai seseorang, tuan muda yang memimpin mereka bisa saja memperburuk keadaannya. Lalu, sebuah pikiran menghantam di benaknya, apakah pria berambut pirang itu menyukai Megongzi? Namun Tang San segera menenangkan hatinya. Megongzi tak menunjukkan kedekatan yang mencurigakan, mereka tampak seperti teman sekelas biasa. Dan yang paling penting, Megongzi ternyata sangat dekat karena ia belajar di Akademi Keri. Artinya, Tang San akan jauh lebih mudah untuk melihatnya. 15 menit kemudian, Tang San dengan tergesa-gesa menghampiri kamar Wu Bingji. Wu Bingji menatapnya dengan penasaran sebelum bertanya kenapa. Apakah Tang San menemukan teknik baru? Diketahui bahwa Wu Bingji memang sangat tertarik dengan teknik-teknik tersembunyi dari Tang San karena sangat membantunya dalam mengendalikan elemen es. Tang San tersenyum sebelum mengungkapkan bahwa masalah teknik senjata tersembunyi itu nanti saja. Yang ingin ia tanyakan ialah apakah ada misi sparring ke Akademi Keri? Jika ada, dirinya ingin mengambil satu. Tentunya Wu Bingji tercengang, bukan apa-apa. Tang San masih sangat muda namun kultivasinya sudah bisa dikatakan tinggi. Jika pergi sparring, takutnya akan terekspos. Tang San pun buru-buru meyakinkan bahwa dirinya tak akan sembrono. Namun Wu Bingji tetap menolak dan berkata bahwa ia saja tak setuju, apalagi Zhang Haosuan yang merupakan guru Tang San. Jika sudah demikian, maka jangan salahkan Tang San jika skill rubah tuanya aktif. Dan ya,
Tang San pun seketika mengajukan tawaran yang menggoda, bagaimana jika menukarnya dengan teknik senjata tersembunyi baru. Bersamaan dengan Wu Bingji yang bingung, Tang San menerangkan bahwa teknik ini sangat kuat, bahkan bisa membunuh monster tingkat 6 dalam sekali serangan. Wu Bingji tentu tercengang mengingat bagaimana mungkin ada senjata se-OP itu. Di sisi lain, Tang San tak mungkin berkata dengan omong kosong. Tang San mengangguk sebelum mengungkapkan bahwa teknik ini tak bisa digunakan oleh transformasi Dewa Iblisnya. Singkatnya, hanya Wu Bingji lah yang mampu menggunakannya, bahkan teknik ini mampu melawan harimau bersayap dengan tanpa kendala. Dan ya, rencana Tang San nampaknya berhasil, lalu ia mengajaknya keluar. Sesungguhnya, niat Tang San ingin mengambil misi ke Akademi Carry adalah agar bisa berada lebih dekat dengan Mei Gongzi. Resiko yang akan dihadapi tak terlalu penting baginya. Di luar, Tang San menyuruh Wu Bingji untuk berdiri sekitar 30 meter darinya. Meskipun Herman, Wu Bingji mulai mundur sesuai dengan instruksi Tang San. Tang San berdiri seorang diri, memperhatikan sekeliling yang sepi. Ia menarik nafas dalam-dalam dan seberkas cahaya biru mulai muncul dari matanya. Di tangan kanannya, cahaya biru itu perlahan terkumpul, diikuti pusaran elemen angin yang menyatu membentuk bola cahaya yang berkilauan. Tak jauh dari sana, Wu Bingji memperhatikan dengan rasa heran. Biasanya Tang San tak butuh waktu lama untuk menyiapkan bilah angin, tapi kali ini dia memakan waktu lebih dari 10 detik. Kemudian Tang San yang bersiap dengan serangannya, ia menyuruh Wu Bingji untuk mengaktifkan transformasi Dewa Iblisnya dan keluarkan 3 lapis akan perisai es. Tanpa ragu, Wu Bingji segera memadatkan 3 lapis perisai es sebelum memperkuat pertahanannya. Tiba-tiba, cahaya biru di tangan Tang San terbagi menjadi 2 bola cahaya biru kehijauan yang kemudian dilemparkan ke arah Wu Bingji. Wu Bingji sedikit bingung karena kecepatan bola cahaya itu lebih lambat dibandingkan bilah angin dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan meledak. Begitu bola cahaya itu mengenai perisai es pertamanya, suara ting-ting tiba-tiba terdengar. Tidak ada ledakan besar, hanya terobosan ringan. Namun sebelum Wu Bingji bisa mencerna, kedua bola cahaya yang memantul itu membentuk busur di udara, lalu bertabrakan antara satu sama lain. Segera setelahnya, cahaya biru itu menyebar menyelimuti ruang di depannya dalam sekejap. Serangan beruntun menghantam perisainya, menimbulkan bunyi seperti cambukan angin. Ia merasa perih di tubuhnya, pertanda bahwa serangan itu menembus pertahanannya. Ketika suara itu akhirnya mereda, Wu Bingji lantas mendongok. Ketiga perisai esnya dipenuhi lubang-lubang kecil namun masih utuh. Tang San berdiri tenang, sementara Wu Bingji hanya bisa menghela napas panjang karena kekuatan Tang San telah melampaui ekspektasinya. Tang San yang menyadari bahwa Wu Bingji sangat terherman, ia segera menjelaskan kalau teknik itu disebut dengan anak dan ibu mengejar jiwa. Intinya, bola cahaya tersebut adalah cangkang luar yang disebut dengan empedu ibu, dan di dalamnya tersembunyi jarum-jarum kecil sehingga itulah serangan utamanya. Wu Bingji mendengarkan dengan penuh antusias. Ia teringat nasihat Tang San sebelumnya bahwa jika ia berhasil mengompresi bongkahan es menjadi jarum es, maka kekuatan serangan jarak jauhnya akan meningkat drastis. Nah, tujuan Tang San mengatakan ini karena kakak seniornya tersebut memiliki jarum es yang lebih padat dan kuat. Bayangkan jika ia menggunakan jarum es sebagai peluru, tentunya akan sangat efektif. Namun Wu Bingji tampak ragu dan bertanya apa iya. Tang San menjawab kalau masalah yakin atau enggak itu tenang saja. Perlu diakui bahwa hal ini memang sulit, terutama karena elemen es lebih stabil kebanding elemen angin, namun ia sudah menyesuaikan metode untuknya. Kalau Wu Bingji berlatih dengan mengikuti langkah-langkah yang ia ajarkan, maka ia pasti bisa menguasainya. Mendengar hal itu, Wu Bingji tampak bersemangat. Teknik rahasia ini bisa jadi lompatan besar bagi kekuatannya, dan ia tahu selama ia berlatih bersama Tang San, hal yang mustahil pun bisa jadi kenyataan. Wu Bingji yang paham tujuan dari Tang San mengajari teknik tersebut, ia segera mengungkapkan bahwa Tang San mungkin
saja mendapatkan izin darinya. Namun bagaimana mungkin Tang San menjelaskan ke para guru-guru itu? Terlebih usianya masih sangat muda. Tang San menanggapinya dengan tenang sebelum berkata bahwa serahkan saja kepadanya. Yang perlu Wu Bingji lakukan hanyalah membantunya masuk. Dan itu merupakan cara yang paling mudah agar para guru menyetujuinya. Seperti kata Daimu Bai di Shaolin 1, ia memang tak tahu apa rencana Tang San kali ini. Namun ia tahu bahwa semua rencana Tang San tak akan merugikan dirinya sendiri. Akan tetapi karena masalah ini terlalu berat, Wu Bingji memilih untuk berpikir terlebih dahulu. Tang San mengangguk dan menyemangati bahwa jika Wu Bingji berhasil, ia akan memberikan teknik rahasia tersembunyi yang sempurna. Mendengar hal itu, Wu Bingji semakin terheran yang akhirnya Tang San menjelaskan secara panjang lebar. Wu Bingji hanya bisa terdiam, terpana oleh ide berlian itu. Ia pun bertanya bagaimana bisa Tang San mengetahui banyak hal. Tang San hanya tersenyum dan berpikir bahwa pengetahuan ini adalah hasil dari pengalaman hidupnya selama 3 generasi.